para kiai dan para habaib, para tokoh, para aktivis, para pejabat, para anggota DPR, wakil ketua DPR dan sebagainya. Tidak perlu saya sebutkan namanya satu persatu, tapi ada satu orang tokoh yang saya wajib menyebutkan namanya. Siapa dia? Saudara Bunyani, saya minta berdiri. Saudara Bunyani, saya minta berdiri. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Walillahil hamd. Saudara Bunyani disuruh maju. Maju, biar gak kehilangan waktu. Saudara Bunyani adalah lebih penting dari para kiai, daripada para habaib, dari para aktivis. Karena dengan adanya saudara Bunyani, adanya acara kita ini. Tidak ada Bunyani, tidak ada acara ini. Tidak ada Bunyani, Ahok jadi gubernur. Ini adalah pahlawan Al-Maidah 51. Pahlawan Al-Maidah 51 adalah saudara Bunyani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Saya dikasih waktu cuma 5 menit, saya akan manfaatkan efisien mungkin. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri berusaha, bekerja, berjuang, berjihad untuk merubah nasib mereka sendiri. Saya terjemahkan dengan bahasa lokal Indonesia. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib umat Islam Indonesia. Allah tidak akan merubah nasib umat Islam Indonesia sampai umat Islam Indonesia berusaha merubah nasib mereka sendiri. Artinya kalau umat Islam Indonesia diam, umat Islam Indonesia tidur, umat Islam Indonesia asik, enjoy dengan kedudukannya, maka nasib umat Islam Indonesia dari tahun ke tahun akan makin buruk. 72 tahun kita merdeka, kita hanya berdoa, hanya berzikir, hanya makin naik haji dan lain sebagainya. Tapi ternyata nasib kita belum berubah dengan itu semua. Maka wajib kita berniat, mau berbuat, mau beramal untuk apa? Merubah nasib umat Islam, nasib keluarga kita turun-temurun secara bersama-sama, secara berjamaah. Kembali kepada Rasulullah. Rasulullah merubah nasib umat Islam di Mekah. Minoritas tertindas. Maaf, bukan dengan zikir, bukan dengan taklim, bukan dengan ceramah, bukan dengan khutbah. Khutbah, ceramah, zikir, majlis taklim untuk membentuk pribadi yang kuat untuk memperjuangkan Islam, memperjuangkan kalimatullah. Maka yang merubah nasib umat Islam Mekah yang tertindas minoritas oleh penguasa yang zalim dan tirani, rezim Quraisy Mekah, adalah hijrah. Tidak ada hijrah, tidak ada Islam di dunia ini. Tidak ada hijrah, tidak ada umat Islam di Indonesia ini. Maka hijrah adalah titik awal daripada kemenangan Islam. Mau nggak meniru Rasulullah? Maka kita kalau ingin berubah nasib kita, kita wajib hijrah. Kalau Rasulullah hijrah dari Mekah ke Yasrib, kemudian mendirikan negara Madinah Al-Munawwarah, kemudian Islam 10 tahun sudah mengislamkan Jazirah Arab, kemudian Romawi dan Persia tunduk, di Eropa 700 tahun Islam memerintah dengan hijrah, maka kita juga wajib hijrah. Hijrah yang pertama adalah hijrah ekonomi. Tadi disampaikan oleh Kiai Didin Hamiduddin. Maka sekarang saya mewasiatkan kepada diri saya, keluarga saya, santri saya, murid-murid saya, wajib hijrah dari belanja di toko-toko, perusahaan-perusahaan
namanya. Hijrah pendidikan, wajib wali murid, orang-orang tua hijrah dari memasukkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah Kristen, ke sekolah-sekolah sekuler. Hijrah masukkan ke sekolah-sekolah Islam, masukkan ke pesantren, masukkan ke madrasah. Haram hukumnya memasukkan anak-anak kita ke sekolah-sekolah Kristen atau sekolah-sekolah non-muslim yang lain. Sudah ada fatwanya, difatwakan oleh BKSPBI pada tahun 1995 di pesantren At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali. Intinya haram wali murid menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah Katolik. Itu bunyinya, masih ada fatwanya. Hijrah yang ketiga, wajib kita hijrah politik. Hijrah politik adalah kita wajib hijrah dari mendukung partai-partai politik yang mendukung Perpu. Hijrahlah ke partai-partai politik yang menolak Perpu. Di sini ada Fadlizon, Partai Gerindra, ada Saudara Fakhri Hamzah, Partai PKS. Wajib kita hijrah dari partai-partai yang mendukung Perpu kepada partai-partai yang menolak Perpu. Setuju? Setuju? Dan hijrah yang terakhir adalah kita hijrah dari segala macam pemimpin, memilih pemimpin yang non-muslim, pemimpin yang mendukung penista agama. Nanti ada pemilihan pilkada, gubernur, pemilihan camat dan lain sebagainya. Kita hijrah dari terbiasa memilih pemimpin yang diusung oleh partai-partai yang mendukung penista agama. Kita hijrah mendukung calon-calon gubernur, bupati, wali kota yang diusung oleh partai yang menolak Perpu, oleh partai yang menolak penista agama. Sampai di sini mudah-mudahan dengan hijrah yang betul-betul kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hak kita, hak suara kita. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada pemimpin-pemimpin Indonesia, baik di Kapolri, di Polri maupun di Angkatan Darat dan angkatan lain, di yudikatif, legislatif dan eksekutif, supaya jejak Islam hijrah dari mengintimidasi umat Islam, dari mengkriminalisasi ulama, dari menistakan para ulama, hijrah kepada pejabat yang mendukung ulama, yang membela Islam, dan kita doakan mereka mati husnul khotimah. Semua pejabat yang hijrah membela Islam diampuni dosanya dan di akhirat masuk surga Jannatul Naim. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.